Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali berjudul The Walking Dead, lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya dengan melanjutkan episode 3 sampai 4 di season pertama yang pastinya akan sangat seru mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di episode pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tayangan tentang keseruan di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Dixon yang masih berada di rooftop gedung dengan kondisi terborgol akibat ulah lalai dari Tidog, di mana ia terlihat frustasi untuk melepaskan borgol tersebut, membuat tangannya itu lecet-lecet dan berdarah. Di sini pun Dixon semakin panik dan ketakutan, di mana para zombie sudah berada di atas dan berusaha untuk membuka pintu rooftop tersebut. Dengan itu Dixon pun seketika merasa jika ia tengah dihukum oleh Tuhan karena selama ini ia bersikap tidaklah baik. Saat itu juga Dixon melihat sebuah gergaji, lalu ia pun berusaha mengambilnya menggunakan ikat pinggangnya dengan bersusah payah akibat rasa paniknya. Lalu scene pun beralih di mana terlihat Rick serta kelompok yang tengah melakukan perjalanan menuju camp di atas bukit. Di sini Rick terlihat khawatir dan merasa bersalah karena ketika mengetahui jika Dixon tertinggal di gedung tersebut. Melihat kekhawatiran Rick, Morales pun mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa tak ada yang bersedih jika Dixon mati, kecuali adiknya yang bernama Darlie Dixon karena dia termasuk orang yang begitu jahat. Lalu saat itu juga, mobil yang dikendarai oleh Glenn pun berhasil menyusul truk itu dengan sangat berambisi. Di sisi lain terlihat Lori yang tengah memangkas rambut Carl. Tak lama kemudian mereka semua yang berada di tempat itu pun mendengar suara bising yang ternyata suara itu berasal dari mobil yang dikendarai oleh Glenn. Di situ Dale yang mencoba melihat dengan teropong untuk memastikan suara apa itu. Tak lama kemudian Glenn pun telah sampai di sana. Saat itu juga Dale menyuruh Glenn untuk segera mematikan alarm mobilnya tersebut. Tak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Rick pun telah sampai. Saat itu juga Amy langsung memeluk Andrea. Di situ juga istri serta anak dari Morales pun menyambut kedatangan mereka. Di situ juga Glenn segera memberitahukan pada mereka bahwa ada orang baru yang telah membantu mereka selamat dari kota zombie. Saat mereka penasaran dengan orang baru yang Glenn maksud, saat itu juga Rick keluar dari mobil, membuat Shane begitu tidak percaya melihatnya ketika masih hidup. Begitu juga Rick yang begitu terkejut ketika ia bisa melihat anak serta istrinya yang selamat di camp ini, diiringi dengan pelukan hangat layaknya keluarga yang sudah lama tidak dipertemukan. Namun, raut wajah Shane begitu tidaklah senang melihat kehadiran sahabatnya itu. Singkatnya, ketika hari berganti malam, mereka semua pun berkumpul, di mana mereka tengah mendengarkan cerita Rick ketika dia koma saat itu. Namun, tiba-tiba terlihat seorang laki-laki bernama Ed menambahkan sebuah kayu bakar untuk memperbesar api unggun. Di situ Shane yang mencoba memperingati Ed, karena hal itu bisa mengundang para zombie yang melihat ke tempat mereka. Namun di situ Ed tak mendengarkan perkataannya dan Ed malah menantang Shane. Saat itu juga Shane yang emosi dengan segera mendekati Ed dan segera memadamkannya. Setelah ketegangan kecil mereda, mereka pun segera membicarakan tentang cara memberitahu pada Darlie tentang kakaknya Dixon yang telah tertinggal di gedung mall. Di situ Tidog yang merasa ini salahnya pun seketika akan menjelaskan pada Darlie karena ia merasa bersalah telah menjatuhkan kunci borgolnya itu, di mana keberadaan Darlie belum terlihat karena ia tengah berburu sesuatu di hutan. Namun Tidog di sini sedikit menjelaskan, sebelum ia pergi dari gedung itu, dia telah mengunci pintu atap menggunakan rantai yang begitu kuat dan tak akan mungkin zombie mampu melewatinya. Hal itu membuat Tidog begitu yakin jika sebenarnya Dixon masih hidup serta terborgol di area sana. Lalu setelah mendengar itu, kelompok segera beristirahat ke tenda masing-masing untuk melanjutkan pembicaraannya di keesokan hari. Tepatnya di dalam tenda, terlihat Lori yang begitu meminta maaf kepada Rick karena Lori telah menganggap bahwa Rick telah tewas dan tak akan mungkin kembali kepada pelukannya. Di waktu yang sama, di tempat berbeda, di saat itu juga terlihat Shane yang terus saja memandangi tenda Rick serta Lori, seakan-akan ia tidak rela jika Rick kembali ke pelukan keluarganya. Singkatnya, ketika hari menjelang pagi, Rick serta Lori yang tengah berbincang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan teriakan Carl dari arah hutan. Mendengar hal itu pun mereka semua segera berlari menuju suara teriakan itu, yang mana ternyata di dalam hutan itu terdapat satu zombie yang tengah memakan seekor rusa. Melihat hal itu, mereka pun segera membunuh zombie tersebut tanpa rasa ampun. Lalu mereka pun berpikir bahwa para zombie itu sudah kehabisan makanan di kota,
Alhasil membuat mereka mencari makanan di perbukitan. Namun tak lama kemudian datanglah seseorang dari arah hutan yang mana ternyata itu adalah Darlie, adik dari Dixon. Di situ Darlie merasa kesal karena rusa incarannya itu telah dimakan oleh zombie. Akan tetapi Darlie sedikit beruntung karena ia berhasil memburu beberapa banyak tupai yang pastinya akan cukup untuk mereka semua. Hingga ketika mereka kembali ke area camp, di sana Darlie langsung memanggil sang kakak agar menghampiri karena Darlie berpikir bahwa Dixon pasti pulang bersama dengan yang lainnya. Shane yang mencoba mengambil alih dan mencoba menjelaskan dengan baik-baik tentang Dixon, dengan Rick yang turut membantu menjelaskan, di mana Rick pun mulai menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar perkataan Rick, Darlie yang merasa tidak terima, begitu sangat marah dan mencoba menghajar Rick, namun di situ Shane membantu menenangkannya, dan Rick pun segera melumpuhkan Darlie. Lalu Rick kemudian berusaha menenangkannya dan meminta Darlie untuk berbicara baik-baik, membuat Darlie yang mulai merasa tenang, seketika mendapatkan arahan dari T-Dog bahwa tertinggalnya Dixon adalah salahnya karena T-Dog telah menjatuhkan kunci borgolnya itu. Namun, di situ juga T-Dog mengatakan pada Darlie bahwa sebelum ia pergi, ia terlebih dahulu mengunci pintu yang akan menuju ke atap gedung, yang pastinya akan mengunci Dixon dari para zombie. Dengan itu, Rick yang masih merasa bersalah pun berencana kembali untuk menolong Dixon dengan ditemani oleh Darlie dan juga turut mengajak Glenn karena Glenn tahu betul lokasi-lokasi inti di kota itu. Begitu juga T-Dog yang menawarkan dirinya untuk ikut bersama mereka. Namun, di situ Shane tak menyetujui keputusan dari Rick jika itu bisa membahayakan mereka semua. Di situ juga Shane memberitahukan pada Rick bahwa Dixon tak pantas untuk ditolong jika melihat latar kejahatannya, namun Rick mengatakan bahwa ia tak hanya akan menolong Dixon karena ia juga akan mengambil tas yang mana berisikan senjata serta amunisi yang telah ia jatuhkan di Atlanta dekat dengan tank baja. Lantas di situ Lori yang mendengarnya pun seketika tidak menyetujui hal tersebut dan ia juga melarang Rick untuk pergi kembali ke kota karena itu sangat berbahaya. Akan tetapi karena ini adalah demi kebaikan mereka, mau tak mau Rick berusaha meyakinkan Lori dan juga Carl dengan penjelasan singkat jika Rick harus menyelamatkan orang-orang yang telah menolongnya, yang mana ia juga hendak membawa walkie-talkie di tas senjata yang tertinggal karena ia hendak memberitahukan Morgan dan Dwayne yang akan ke Atlanta, yang mana tanpa bantuan Morgan serta Dwayne, mungkin saja saat ini Rick sudah mati dan tak akan pernah bisa bertemu dengan Lori serta Carl di camp ini. Sebelum memutuskan untuk pergi, Rick terlebih dahulu meminta Dale untuk meminjamkan alat pemotong besi untuk memotong gembok pintu penghalang di area Dixon saat ini. Setelah itu, tanpa berlama-lama kembali, mereka yang sudah mempersiapkan diri pun seketika pergi menuju gedung mall menggunakan truk, hingga pada akhirnya mereka pun telah sampai di pinggir kota. Di situ Glenn mengarahkan mereka untuk berjalan kaki menuju gedung agar pergerakan mereka tidak diketahui oleh para zombie yang berada di sekitaran Atlanta. Scene pun beralih di mana Lori yang tengah mencari Carl, sang anak. Di situ Lori pun menanyakan pada Dale. Di situ Dale mengatakan bahwa Carl telah diajak oleh Shane ke sungai, yang mana memang benar Carl bersama dengan Shane, di mana Shane tengah mengajak Carl untuk belajar mengambil katak. Di tempat itu juga terdapat beberapa wanita yang tengah menyuci pakaian, yang mana di situ juga ada Ed yang tengah mengawasi istrinya bernama Carol. Tak lama berlangsung, kini Lori pun telah datang kepada Shane dan langsung menyuruh anaknya untuk kembali ke camp. Setelah itu terlihat Lori yang sangat marah pada Shane. Di situ juga Lori meminta Shane untuk menjauhi keluarganya karena Shane telah tega membohongi Lori dan juga Carl, di mana Shane mengatakan bahwa Rick telah meninggal, namun kenyataannya itu Rick masih hidup. Hal itu membuat Shane berada di ambang kegelisahan tanpa adanya kejelasan karena awalnya Shane mengharapkan Lori sebagai pasangan. Tak jauh dari sana ketika para wanita tengah mencuci mulai bertukar cerita, namun tiba-tiba Ed yang memantau langsung menghampiri mereka dan menegur bahwa mereka harus fokus dalam bekerja. Namun para wanita yang merasa jika mereka sudah benar bekerja, seketika beberapa di antaranya meminta keadilan kepada Ed. Tak hayal kejadian itu menimbulkan pertengkaran antara Andrea serta Ed, berhubung terjadi percekcokan yang cukup serius. Pada akhirnya Ed menampar sang istri bernama Carol. Keberadaan Shane yang tidak jauh dari sana dan menyaksikan hal itu pun berusaha menghampiri dan langsung menghajar Ed hingga terluka parah, di mana Shane yang kepalang emosi dengan sengaja meluapkan kekesalannya kepada Lori dengan menghajar Ed hingga tidaklah berdaya. Scene pun kembali pada Rick serta kelompok yang mulai merangkak masuk ke kota Atlanta, di mana Glenn yang mengetahui seluk-beluk tempat tersebut mulai mengarahkan kelompok untuk pergi ke tempat Dixon terlebih dahulu.
karena mall tersebut lebih dekat dari mereka, sementara itu tas Rick yang berada di area tank lumayan jauh keberadaannya. Hingga ketika Rick, Glenn, T-Dog, dan Daryl yang berhasil masuk ke dalam gedung mall itu, lantas dengan segera mereka pun berhati-hati menuju ke area rooftop. Setelah berada di area pintu, T-Dog pun segera memotong gembok tersebut setelah berada di rooftop yang dimaksud. Mereka yang mengecek nyatanya keberadaan Dixon sudah menghilang, yang mana hanya ada potongan tangan milik Dixon, serta gergaji besi, di mana Dixon berhasil melarikan diri dengan memotong tangannya sendiri, membuat Daryl yang seketika marah, serta sedih melihat kenekatan dari sang kakak. Scene pun beralih di mana terlihat Andrea serta Amy yang tengah berada di sungai dengan menaiki sebuah perahu kecil, di mana mereka berdua tengah memancing. Saat itu juga Andrea serta Amy pun membicarakan tentang mendiang sang ayah, yang mana ayahnya dahulu telah mengajarkan Andrea serta Amy cara memancing, namun di situ ayahnya sangatlah berbeda dalam mengajari mereka berdua memancing, di mana saat ayahnya tengah mengajari Andrea, sang ayah menganjurkannya untuk menggunakan umpan basah, sementara saat ayahnya itu mengajarkan Amy selalu menggunakan umpan kering dan selalu melepaskan ikan hasil pancingannya itu. Semua hal itu dilakukan oleh sang ayah berdasarkan faktor karena dia tahu bahwa kepribadian kedua anaknya itu sangatlah berbeda. Di sisi lain terlihat Dale yang tengah mengawasi sekitaran kawasan mereka. Di saat itu juga Dale melihat seorang pria camp bernama Jim tengah menggali tanah, di mana Jim terus saja melakukannya di tengah terik tanpa berhenti. Mengetahui keganjilan itu, seketika Dale yang kini menemui Jim pun mulai bertanya-tanya apa yang ia lakukan. Namun di situ Jim tak memperdulikan perkataan dari Dale, di mana ia terus saja menggali tanah tersebut tanpa adanya jeda ataupun jawaban. Di sisi lain, terlihat Daryl yang sangat marah karena tak terima bahwa ia melihat potongan tangan kakaknya itu. Daryl pun langsung menodongkan senjatanya pada T-Dog. Melihat hal itu, Rick pun segera berbalik menodongkan pistolnya pada Daryl dan berusaha menenangkan Daryl jika mereka akan mencari Dixon bersama-sama. Setelah dirasa tenang dan pikirannya mulai terbuka kembali, di situ Daryl seketika mulai melihat jejak darah. Lalu mereka pun mengikuti jejak darah itu untuk mengetahui kemanakah Dixon pergi. Tayal mereka yang kini diarahkan ke suatu tempat sesuai jejak Dixon. T-Dog, Glenn serta Daryl yang bertemu dengan zombie pun membuat Daryl langsung melumpuhkan zombie itu dengan panahnya. Tak lama setelah itu mereka pun menemukan 2 zombie yang telah mati. Di sana mereka merasa yakin bahwa zombie itu telah dilumpuhkan oleh Daryl, mengingat di sana ada sebuah kunci Inggris yang tergeletak. Lalu di sini Daryl mengatakan bahwa kakaknya itu adalah orang yang sangat kuat. Jika Dixon manusia biasa, mungkin ia akan pingsan karena kehilangan banyak darah. Lalu kemudian scene pun kembali ke area camp, di mana Andrea serta Amy yang telah kembali dari danau dengan membawa ikan hasil pancingan yang cukup memuaskan. Melihat hal itu, mereka yang berada di camp pun merasa senang. Namun tak lama kemudian Dale pun muncul dan berkata jika ada yang tak beres dengan Jim. Mengetahui keanehan itu, para kelompok yang penasaran pun seketika menemui Jim yang masih saja sibuk untuk menggali tanpa ada alasan yang jelas. Di situ juga Shane, Lori, dan Dale pun mencoba bertanya apa yang ia lakukan. Namun di situ Jim tak menghentikan penggaliannya karena menurut Jim, tindakannya itu tak akan menyakiti orang-orang yang berada di sana. Sesekali Jim berbicara tentang apa yang ia lakukan berdasarkan mimpi semalam, namun ia tak tahu mengapa ia terus menggali. Hingga pada akhirnya Jim yang merasa kesal akibat kelompok yang terlalu bertanya-tanya kepadanya, langsung melayangkan skopnya kepada Shane. Namun Shane berhasil menghindar, lalu Shane pun langsung melumpuhkan Jim dan tanpa pikir panjang, langsung memborgolnya. Scene pun kembali kepada Rick dan kelompok. Di situ Daryl pun mencoba terus saja memanggil sang kakak dan berharap ia bisa mendengarnya. Namun lagi-lagi di situ Rick langsung memperingatinya untuk tak berteriak, karena hal itu bisa saja memancing para zombie di area sini. Hingga pada akhirnya, mereka yang telah berada di sebuah ruangan, di mana di ruangan ini terdapat api yang masih menyala, serta di ruangan itu juga ada ikat pinggang serta kulit yang telah terbakar, yang mana kemungkinan Dixon telah membakar tangannya untuk menghentikan pendarahan yang ia alami. Dan kemudian, di sana pun mereka menemukan kaca jendela yang telah pecah. Di saat itu juga Daryl pun memutuskan akan mencari kakaknya itu sendirian. Rick yang mendengar hal itu pun mengatakan bahwa ia akan membantu Daryl untuk mencari kakaknya Dixon, karena Rick pernah merasakan apa yang kini dirasakan oleh Daryl. Namun sebelum mencarinya, alangkah baiknya mereka harus membawa tas senjata milik Rick terlebih dahulu, agar bisa berjaga-jaga. Setelah dirasa setuju untuk mengambil senjata di area pelataran tank baja, terlihat Rick serta yang lainnya yang tengah menyusun sebuah rencana untuk mengambil tas senjata.
Di situ Glenn pun memberikan sebuah usulan, di mana Glenn akan mengambil senjata tersebut sendirian, karena mengapa jika mereka berempat ke sana, maka rasanya akan begitu sulit, dan pastinya akan banyak mengundang para zombie berdatangan. Namun, jika Glenn sendirian, maka Glenn bisa bergerak dengan cepat, di mana Glenn seorang pendatang yang begitu paham lokasi Atlanta, karena ia sebelumnya bekerja sebagai pengantar pizza. Glenn yang mulai merencanakan rencana jika mereka harus berada di pos masing-masing sesuai arahan, hingga pada akhirnya mereka pun segera memulai rencana itu, membuat Glenn segera menyusup masuk melalui jalan di tengah zombie, dan berhasil menemukan tas senjata tersebut. Namun saat ia akan kembali, para zombie pun mulai menyadari keberadaan Glenn saat Darlie tengah menunggu tiba-tiba seseorang datang, di mana orang yang panik terus saja berteriak. Mendengar hal itu, Rick dan T-Dog pun segera menuju tempat Darlie, di mana Darlie tengah berusaha melumpuhkannya. Namun tiba-tiba datanglah dua orang pembantu. Seketika Glenn yang telah sampai di gang pun merasa kaget, di mana kedua orang pria itu tengah mencari tas yang Glenn bawa. Namun karena kelompok tadi terpojok akibat panahan Darlie, membuat kedua orang itu pergi dengan menyandera Glenn, hingga Rick serta T-Dog yang baru saja sampai langsung memisahkan Darlie yang tengah menghajar pria yang berteriak tadi. Di situ Darlie mengatakan bahwa teman dari pria itu telah membawa Glenn, diiringi dengan pergerakan mereka yang kembali ke area laboratorium untuk berdiskusi. Tepatnya di area camp terlihat Jim yang telah terikat di sebuah pohon, yang mana Jim telah tenang. Lalu di situ Shane pun segera memberikannya minum, di mana alasan Jim melakukan hal itu beberapa kali ia berkata karena Jim telah bermimpi yang sangat aneh semalam. Namun Jim tak ingat lebih jelas tentang mimpinya itu. Yang pasti di mimpinya itu ada Rick, yang mana ia tahu jika Rick itu begitu baik. Jim juga mengatakan bahwa Rick adalah pria yang begitu kuat. Meski Jim tidak terlalu mengenalnya, namun dia bisa melihat hal itu dari dalam diri Rick. Hingga setelah semua orang pergi untuk memasak hasil tangkapan ikan Andrea, di situ Jim mengatakan pada Lori bahwa Lori harus terus menjaga putrinya karena ia merasakan ada sesuatu yang sedang mengincar. Di dalam laboratorium, Rick serta yang lainnya tengah menginterogasi pria kelompok tadi yang tertinggal. Meski pada awalnya sang pria tidak mau berbicara apa-apa, namun karena Darlie terus saja berusaha mengancam, membuat pria itu pun ketakutan. Hingga pada akhirnya mereka pun membuat kesepakatan, di mana pria itu akan melepaskan jika memberitahu kemanakah Glenn dibawa oleh kelompoknya. Singkat cerita, pria itu pun langsung membawa Rick, T-Dog, dan Darlie untuk menemui pemimpinnya yang bernama Guillermo. Setelah berada di markas Guillermo, di situ Rick serta Guillermo pun bernegosiasi untuk menukar Sandra. Namun di situ Guillermo menginginkan senjata Rick yang ditukar dengan Glenn, yang mana Glenn tengah diancam hendak dijatuhkan dari ketinggian. Namun karena belum terjadi kesepakatan yang baik, membuat Guillermo serta anak buahnya pun kembali ke markas, sementara Rick dan juga kelompok kembali ke laboratorium dengan Miguel untuk perencanaan lebih lanjut. Di tengah perundingan, Darlie yang sedikit tidak menyetujui akan keputusan dari Rick dengan menyerahkan senjata yang Rick punya untuk bertukar dengan Glenn. Karena menurut Darlie, di kiamat ini senjata lebih berguna daripada manusia. Namun, di situ Rick tak akan menyerahkan senjata begitu saja karena ia punya rencana lain untuk menyelamatkan Glenn karena ia berhutang budi pada Glenn saat ia terjebak di dalam tank saat itu. Hingga pada akhirnya T-Dog dan Darlie yang tidak bisa berbuat banyak, seketika menuruti rencana Rick dan langsung membawa Miguel kembali ke markas untuk rencana lebih lanjut. Namun setelah berada di sana, Guillermo mengatakan bahwa sepertinya senjata yang ia inginkan tidaklah lengkap dan ia tak mau menyerahkan Glenn jika kesepakatan tidaklah adil, membuat situasi pun kini semakin mencekam dan mereka pun saling menodongkan senjata hingga di tengah situasi sulit, tiba-tiba muncullah seorang wanita paruhbaya yang memberitahukan pada mereka bahwa ada seseorang yang tengah sesak nafas. Di saat itu juga wanita paruhbaya itu pun melihat Rick menggunakan seragam polisi. Lalu di situ sang nenek memohon agar Rick tidak menahan cucunya. Di mana Rick berbicara, ia tak akan menahan sang cucu karena ia ingin mencari temannya salah satu orang Asia. Mendengar hal itu, sang nenek pun dengan segera menunjukkan keberadaan Glenn kepada Rick, membuat situasi tegang menjadi terkendali, di mana Rick serta yang lainnya dibawa masuk ke dalam rumah, yang mana di rumah itu banyak paruhbaya. Di situ Rick bertanya pada Guillermo sebenarnya mereka itu siapa, yang mana ternyata Guillermo serta anak buahnya itu telah merawat orang-orang yang telah lanjut usia. Mendengar kesaksian itu, seketika membuat Rick yang tadinya murka menjadi iba, di mana Rick memberikan beberapa senjata untuk diberikan kepada Guillermo.
Berhubung karena masih memiliki tujuan lain, Rick serta yang lainnya pun segera pergi dari sana untuk kembali ke tempat truk yang telah ditinggalkan mereka. Namun setelah sampai di tempat yang dimaksud, nyatanya mobil itu sudah tak ada lagi. Di situ Rick langsung mengatakan bahwa kemungkinan truk itu telah dibawa oleh Dixon. Maka jika benar, mereka pun merasa khawatir bahwa Dixon akan kembali kepada camp dengan rasa dendam. Membuat Rick serta yang lainnya pun mencoba berlari untuk menuju ke camp dengan cepat. Lalu kemudian ketika prosesi perencanaan makan malam telah siap, di situ Shane langsung mengajak Jim untuk makan malam bersama. Sedangkan terlihat Ed yang masih terbaring di tenda akibat mendapatkan beberapa pukulan Shane, membuat Ed masih kesal dengan semua orang. Hingga ketika mereka semua pun tengah berkumpul menyantap hidangan yang begitu lezat, sesaat setelah itu Amy pun izin buang air kecil hingga di dalam tenda di mana Ed tengah tertidur. Tiba-tiba Ed melihat bayangan yang mana ia pikir bahwa itu adalah istri serta anaknya, namun saat dibuka, yang mana ternyata itu adalah zombie, dan zombie itu pun langsung menyerang Ed tanpa ampun. Di saat itu juga, Amy yang akan kembali kepada kelompok seketika terlebih dahulu tergigit oleh zombie. Hingga teriakan Amy yang begitu keras pun membuat kelompok begitu kaget, yang mana kehangatan makan malam mereka berganti dengan malah mencekam dengan darah-darah bercucuran bak adanya pembantaian yang dilakukan oleh para zombie. Lori yang segera melindungi anaknya, lalu Shane pun segera menembaki para zombie-zombie itu, dan di situ juga Jim membantunya, hingga suara tembakan-tembakan yang begitu menggelegar pun terdengar oleh Rick dan kelompok yang tengah berlari, membuat mereka pun segera terburu-buru menuju ke area camp, di mana keadaan camp saat ini sudah terlihat kacau balau. Hingga pada akhirnya Rick dan kelompok yang telah sampai langsung membantu menembaki para zombie-zombie tersebut tanpa lagi tersisa. Di situ Rick pun segera mencari Lori serta Carl, namun beberapa kelompok harus gugur dan berduka. Salah satunya adalah Andrea yang menangis atas kematian adiknya, yaitu Amy. Di saat itu juga Jim mengatakan bahwa mengapa ia membuat lubang di tengah panas terik, karena Jim mulai mengetahui tentang mimpinya yang memiliki arti bahwa akan adanya pembantaian besar dan butuh akan pemakaman. Hingga film The Walking Dead Season 1 episode 3 dan 4 pun kini selesai.